Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan pengertian tentang IT forensik sebagai tugas dari mata kuliah etika dan profesi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Novalino Hamid Kiatmajaya. Lalu di sini ada teman saya, Christina Raisa. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian IT forensik menurut para ahli. Di sini kami mengambil 3 sampel para ahli, yaitu dari Jude Robin, Noblet, dan Ruby Alamsa. Dari pengertian dari Jude Robin sendiri itu sendiri, IT forensik atau komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Lalu yang kedua ada dari Noblet. Noblet sendiri bilang kalau komputer forensik atau IT forensik ini sangat berperan dalam mengambil, menjaga, dan menyajikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan di dalam media komputer. Lalu yang terakhir dari ahli yang kita ambil, yang terakhir adalah Ruby Alamsyah. Kalau dari Ruby Alamsyah sendiri, IT forensik atau komputer forensik atau digital forensik ialah suatu ilmu yang menganalisis barang bukti secara digital hingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Yang termasuk bukti digital di sini tersebut adalah laptop, handphone, notebook, dan alat teknologi lain yang memiliki tempat penyimpanan dan dapat dianalisa. Lalu tadi kan udah para ahli, sekarang dari web-web yang kita temukan. Di sini ada 3 web, ada Wikipedia, ada blog pribadi andresar.wordpress.com, lalu ada dari akun binus.ac.id. Dari Wikipedia sendiri itu menjelaskan kalau IT forensik itu merupakan salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan, penemuan, konten perangkat digital dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Lalu dari understar.wordpress.com, digital forensik ini merupakan ilmu yang menganalisa sebuah barang bukti yang berbentuk digital, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Lalu yang terakhir ada dari akuntingbinus.ac.id, itu dia jelasin kalau IT forensik ini merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Jadi IT forensik ini sendiri tuh bisa disimpulkan kalau dia itu adalah salah satu cabang ilmu forensik yang dimana ilmu forensik itu mencari dan menyelidiki bukti untuk diserahkan ke pengadilan. Cuman bedanya ini berbentuk digital, makanya disebutnya IT forensik itu. Lalu di sini ada tujuan dari IT forensik itu sendiri. Tadi udah dijelasin kan kalau IT forensik itu dia ngambil bukti secara digital. Jadi tujuannya itu adalah mengamankan dan menganalisis bukti secara digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Di mana fakta-fakta ini nanti bakal digunakan sebagai bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Kalau misalkan kita mau ngambil contoh dari kasus yang terdekat ini ada dari pembunuhan Brigadir J yang dimana Komnas HAM di YouTube-nya bilang kalau misalkan bukti penemuan foto-foto pembunuhan Brigadir J itu ditemukan di komputer para pelaku yang dimana ternyata fotonya itu masih ada di recycle bin-nya para pelaku, belum dihapus gitu. Itu kan salah satu contoh dari analisa para penyidik yang dimana kita ternyata ditemukan kalau di Rise Academy itu masih ada fotonya gitu. Untuk selanjutnya ada eh, cabang IT forensik yang akan dijelaskan oleh teman saya Christina Raisa. Oke, selanjutnya ada cabang IT forensik. Pada prakteknya terdapat beberapa cabang pekerjaan untuk IT forensik yang lebih spesifik. Seperti yang pertama ada database forensik. Nah, database forensik ini bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis database atau tabel ataupun transaksi yang spesifik untuk merekonstruksi data atau event yang telah terjadi pada sistem. Sistem database yang memiliki fitur log audit akan memudahkan pekerjaan ini. Yang kedua, ada network forensik. Nah, tugasnya ini untuk melihat dan melakukan penelusuran terhadap traffic network untuk memeriksa kejanggalan. Contohnya pemeriksaan paket data yang meningkat secara tidak wajar dan kemungkinan terjadinya serangan DDoS. Yang ketiga ada mobile device forensik. Perkembangan penggunaan smartphone itu kan semakin meningkat ya. Jadi penyimpangan data pada setiap individu ataupun komunikasi yang dilakukan lewat device mobile dapat dilacak sepenuhnya berdasarkan histori yang tercatat pada log system. Misalnya smartphone berbasis Android. Nah, yang keempat ada fotografi forensik.
Salah satu teknik forensik menggunakan analisa vektor untuk pembuktian media seperti video digital yang berkualitas buruk. Pelaku dapat memasukkan bukti menggunakan teknik pengolahan media seperti foto maupun video untuk menghindari kemungkinan dirinya menjadi terdakwa. Next. Kemudian ada tahapan dalam IT forensik, tahapan atau fase yang dilakukan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang tujuannya mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgent dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik. Yang kedua ada pengujian. Pengujian mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Juga bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi yang bisa menghilangkan data, seperti enkripsi, kompresi, akses mekanisme kontrol, mengalokasi file, pemeriksaan pemetaan metadata, dan lain-lain. Yang ketiga ada analisis yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan, seperti mengidentifikasi user yang terlibat secara tak langsung dalam lokasi, kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan laporan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dokumentasi dan laporan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada penjelasan alternatif. Seorang analisis pada dasarnya harus mampu menggunakan pendekatan yang berupa metode untuk menyetujui ataupun menolak setiap penjelasan dari sebuah kasus atau perkara yang diajukan. Yang kedua ada pertimbangan penilik, yaitu menyediakan data ataupun informasi kepada audiens yang sangat berguna dan diperlukan. Yang ketiga ada actionable information, merupakan sebuah proses dokumentasi dan laporan yang mencakup tentang identifikasi actionable information yang diperoleh dari sekumpulan jumlah data terdahulu. Next. Jadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa IT forensik di bidang keamanan teknologi informasi dapat membantu pihak kepolisian untuk mengungkapkan berbagai kejahatan-kejahatan komputer. Pengumpulan fakta, penelusuran, dan melakukan pembuktian terhadap hal yang abu-abu adalah hal utama yang dilakukan oleh IT forensik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memperangi cybercrime yang terjadi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.